Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu di rumah kami masing-masing, terhubung melalui program ibadah online yang saat ini sedang kami jalani. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir, baik di dalam gereja maupun karena situasi saat ini kami harus beribadah di rumah. Engkau pun hadir, ya Allah. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk menjaga hadirat-Mu dalam ibadat pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan tempat yang menjadi prioritas bagi kami, tapi hadirat Allah yang Maha Kudus itulah yang menjadi prioritas utama dalam ibadat kami di rumah kami. Saat ini kami siap belajar dari-Mu, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah bagi kami, ya Allah, karena kami siap belajar dari-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Dan jika saudara sudah mendapatkan Alkitab saudara, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang ibu tua yang saya panggil dengan nama Oma Yosi. Usianya sudah kurang lebih sekitar 83 tahun. Dan Oma ini sangat rajin sekali mengikuti persekutuan doa pagi. Dan beliau termasuk salah satu orang yang setia sekali menjadi tim doa di gereja di Yogyakarta. Dan setiap kali bertemu dengan saya, Oma Yosi selalu bertanya dengan mimik wajah yang serius tentang kabar saya dan keluarga. Dan dalam percakapan, ia selalu berkata, "Pak Pendeta, Bapak dan keluarga selalu saya doakan setiap hari." Setelah saya pindah ke Jakarta, sesekali Oma Yosi telepon saya dan bertanya kabar. Dan lagi-lagi ia berkata, "Saya tetap mendoakan Pak Pendeta, sekalipun sekarang tidak bisa lagi bertemu muka." Setiap kali Oma Yosi menyampaikan bahwa saya dan keluarga menjadi bagian dari pokok doanya, selain tentu dirinya dan keluarganya, saya selalu terharu. Saya masih ingat sekali bagaimana mimik mukanya dan suaranya yang penuh semangat setiap kali kami bertemu. Dan setiap akhir perjumpaan, ia akan memeluk saya dan berkata, "Tuhan memberkati Pak Pendeta." Saudara-saudara, ada perasaan yang sangat menguatkan, menghibur, dan memberi semangat ketika saya diberitahu Oma Yosi bahwa ia sering mendoakan saya dan keluarga. Senang rasanya mengetahui ada orang yang mendukung pelayanan melalui doa. Nah, sekali waktu pernah seorang teman yang setia mengikuti program Morning Blessing bertanya pada saya. Setiap pagi Pak Pendeta selalu menyapa dengan ucapan, "Apa kabar saudara-saudara? Doa saya, saudara tetap dalam keadaan sehat, dan bla, dan bla, dan bla." Dia bertanya, apakah Pak Pendeta benar-benar berdoa? Satu pertanyaan yang sederhana dan sangat menarik. Karena seringkali kita berkata, "Saya berdoa bagi saudara, saya turut berdoa untuk pergumulan saudara," dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita memang berdoa atau hanya untuk memanis bibir saja, agar terlihat rohani dan terkesan peduli serta menghibur? Nah, menjawab pertanyaan teman tadi, saya sampaikan, ya betul, saya berdoa untuk setiap jemaat yang saya layani dan setiap mereka yang mendengarkan program Morning Blessing, sekalipun memang saya tidak tahu siapapun orangnya dan tak bisa saya sebutkan nama mereka satu persatu. Sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan dan menyebut nama setiap jemaat minimal 1 tahun sekali, yaitu dalam hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Bahkan untuk teman sepelayanan, selalu saya bawa dalam doa pribadi saya. Demikian juga jika ada seseorang yang memang membutuhkan dukungan doa, ya harus didoakan. Jangan basa-basi, jangan terkesan seakan-akan kita peduli, dan jangan seakan menghibur orang yang sedang membutuhkan doa itu. Kali ini dalam bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-11 diberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Mari kita perhatikan Yohanes 17 ayat 9. Mari kita lihat bersama Alkitab kita, dituliskan demikian. "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Saudara-saudara, Yesus begitu perhatian dan mengasihi murid-muridnya, sebab ia tahu mereka seperti anak kehilangan orang tuanya ketika tiba saatnya ia meninggalkan dunia setelah menyelesaikan tugasnya. Bisa kita bayangkan bagaimana para murid akan mengalami keadaan yang tidak mereka duga akan terjadi pada mereka yang baru 3,5 tahun percaya kepada Yesus, tapi harus menghadapi aniaya setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Yesus tahu akan hal ini, dan oleh sebab itu ia berdoa kepada Bapa
agar murid-murid berada dalam perlindungan Bapa. Dari sini kita ketahui bahwa ketika kita melakukan tugas dari Yesus, maka pasti kita akan dilindungi Bapa. Dan harusnya menambah keyakinan kita akan selalu dibela dan dilindungi Bapa. Ya, ini menunjukkan seperti liturgi kita tadi berkata, you never walk alone. Kita tidak pernah sendiri karena ada Sang Bapa yang memperhatikan hidup kita. Nah, saudara-saudara Tuhan kasih, mari kita pelajari beberapa hal yang menarik dari doa Yesus ini. Yang pertama, Yesus berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk murid-muridnya. Wow, sesuatu yang sangat istimewa. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 9 dan 10. Mari kita perhatikan kembali Alkitab kita. Yohanes 17 ayat 9 dan 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, betapa berharganya murid-murid di mata Yesus. Karena Yesus tidak berdoa untuk dunia, tetapi khusus untuk murid-muridnya. Itu berarti murid-muridnya jauh lebih berharga dari dunia ciptaan yang dari semua yang lain yang Ia ciptakan. Nah, pertanyaannya, siapakah murid-murid Yesus sekarang? Ya, saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa kita mendapat dukungan yang kuat. Karena doanya tidak hanya doa untuk pada murid-murid yang saat itu saja, tapi juga terus untuk saudara dan saya sebagai murid-muridnya saat ini. Kedua yang kita pelajari, murid-muridnya adalah milik Bapa. Ayat 7 dan 10 kita lihat lagi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus mengatakan mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Ini menunjukkan kesatuan Yesus dan Bapa. Dan itu berarti murid-murid Yesus adalah milik Bapa. Saudara, kita ini milik Bapa. Kita ini memiliki Allah yang berkuasa. Dan kita dimiliki oleh Allah yang berkuasa tersebut. Sebagai milik Bapa, pasti akan dipelihara, akan dilindungi, akan dijaga, akan didukung. Doa Yesus ini tentu menjadi penghiburan bagi para murid pada saat itu dan juga kita pada saat ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda dunia. Kita ini punya Bapa dan Bapa itu punya kita. Bapa atau Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir dalam setiap situasi kehidupan kita. Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu pergumulan kita, persoalan kita, dan masalah hidup kita. Dan Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, sang pemilik jagat semesta, yang juga menjadi pemilik atas hidup kita ini. Dan yang ketiga kita pelajari, Yesus dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Ayat 10, sekali lagi kita baca. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yohanes Calvin, Bapak Gereja, mengatakan demikian. Teks Yohanes 17 ayat 10 ini merupakan kesaksian yang sangat bagus untuk meneguhkan iman kita bahwa Kristus tidak pernah berhenti
memperhatikan, memelihara keselamatan kita, karena Ia dimuliakan di dalam kita. Sekali lagi, saya katakan dan saya bacakan apa yang ditulis oleh Johannes Calvin, Bapak Reformasi. Ini merupakan kesaksian yang sangat bagus untuk meneguhkan iman kita, bahwa Kristus tidak pernah berhenti. Sekali lagi saya tekankan, Kristus tidak pernah berhenti memperhatikan, memelihara keselamatan kita, karena Ia dimuliakan di dalam kita. Apa maksudnya? Begini saudara-saudara, Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hadir di dalam diri kita, Allah yang hidup di dalam diri kita. Dan untuk itu Ia akan menjaga hidup kita sedemikian rupa. Ia akan memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib, karena Ia hidup di dalam diri kita. Dan kita tentu hidup untuk memuliakan Dia, untuk mengasihi Dia, dan untuk bersaksi tentang Dia yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, jika kita hidup dalam relasi dengan sesama, orang tidak hanya melihat saya sebagai pendeta, orang tidak hanya melihat saudara sebagai orang Kristen, tapi orang memandang saudara sebagai milik Kristus. Anda tidak hanya dilihat sebagai seorang pimpinan, Anda tidak hanya dilihat sebagai seorang komandan, Anda tidak hanya dilihat sebagai seorang bawahan atau prajurit, Anda tidak hanya dilihat dalam relasi bisnis sebagai person, tetapi orang akan melihat saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Itulah sebabnya Ia sangat memperhatikan kita, karena melalui hidup kita Ia dipermuliakan. Dan yang keempat, ibu dan bapak saudara sekalian, ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kalau kita membaca teks lanjutan dalam ayat 21, dituliskan yang sama. 2 kali dalam satu perikop, teks yang sama isinya. Ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ketika dua teks yang sama ini ada di dalam satu narasi yang satu, ini ingin menunjukkan penekanan yang penting. Sekali lagi saya katakan, ketika dua teks ini ditulis dengan narasi yang sama dalam sebuah kisah yang satu, maka ini menunjukkan ada sesuatu pesan yang sangat penting. Dan keempat, berarti berbicara tentang agar murid-muridnya menjadi satu. Agar saudara dan saya, agar kita sebagai tubuh Kristus, agar kita semua umat percaya menjadi satu. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kesatuan inilah yang kemudian dikenal dalam bahasa Latin ut omnes unum sint. Ut omnes unum sint. Agar kita menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. So, jadi bila kita murid-muridnya tidak memelihara kesatuan, maka kita sedang menghambat doa Yesus terwujud. Jika kita murid-muridnya tidak memelihara kesatuan, maka kita sedang menghambat doa Yesus terwujud. Oleh sebab itu, mari kita wujudkan doa Yesus tersebut, dan mari kita jalani hidup ini sebagai murid Yesus, dan mengingat beberapa hal. Yang pertama tadi, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Itu menunjukkan betapa istimewanya saudara dan saya. Betapa istimewanya dan berharganya kita. Karena untuk saudara dan saya, Ia berdoa. Apa isi doanya yang kedua?
Murid-murid itu adalah milik Bapa. Kita ini kepunyaan Bapa dan dipelihara oleh Bapa. Kita tidak dibiarkan, kita tidak dibuang, tapi karena kita milik Bapa, maka kita dipelihara oleh Bapa. Yang ketiga kita pelajari. Oleh sebab itu, bagi kita saat ini sebagai milik Bapa yang dipelihara oleh Bapa, yang ketiga kita harus mewujudkan sebagai murid Yesus, yaitu mempermuliakan Dia dalam hidup kita. Oleh karena keselamatan, karya kasih dan cinta yang sudah Yesus berikan bagi hidup kita. Itu bagian yang ketiga. Dan yang keempat, agar kita murid-muridnya menjadi satu. Agar melalui kesatuan, kita dapat menjangkau dunia bagi Allah. Khotbah kita pada hari Kamis dalam ibadah kenaikan, disebutkan bagaimana murid-muridnya yang menjadi satu setelah mengalami pemulihan, dipersiapkan untuk keluar menjangkau dunia. Kesatuan itu penting untuk dapat menjangkau dunia dengan kesaksian hidup, agar melalui hidup kita tidak ada celah di mana kita dapat dijatuhkan atau dipersalahkan. Karena kita menjadi orang-orang yang hidup dari satu teladan yang sama, yaitu teladan Tuhan Yesus Kristus. Dari keempat hal ini kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Kita dihibur, kita milik Bapa, berharga lebih daripada dunia ini. Kita dipelihara oleh Bapa, dan kita harus hidup dalam memuliakan Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yang telah memberikan karya keselamatan bagi kita. Dan yang keempat, mari kita bersatu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, agar dunia tahu bahwa Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Bapa. Bagi kita, Yesus berdoa, dan mari hargai doa Yesus tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kasih Tuhan Yesus bagi kita. Oleh sebab itu, melalui bagian ini, mari kita percaya, kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Kita tidak dibiarkan, kita diperhatikan. Seperti Oma Yosi, cerita yang sederhana, tapi yang memperhatikan, mendoakan. Dan itu memberi penghiburan bahwa saya ada yang doakan. Dan ingat, saudara dan saya ada yang memperhatikan. Bapa surgawi. Itulah yang menghibur dan menguatkan kita. Selamat berjalan sebagai pengikut Tuhan, dan percayalah, kita dikuatkan dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami. Kami belajar 4 hal. Yang pertama, kami belajar bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kami, bukan untuk dunia. Itu berarti menunjukkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Dan yang kedua, Engkau mengingatkan kami pada hari ini juga bahwa kami adalah milik Sang Bapa. Engkau menyerahkan kami kepadamu ya Bapa. Dan sebagai milik kepunyaan-Mu ya Bapa, tentu hidup kami adalah hidup yang harus menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang menghargai karya keselamatan Yesus bagi kami. Sehingga melalui hidup kami, Yesus dipermuliakan, Yesus dilihat, Yesus dirasakan, Yesus dinikmati oleh orang-orang banyak. Sehingga kami tidak berkutat saja dalam ritual-ritual keagamaan, tapi hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat. Hidup yang dari altar menuju pasar. Dan yang keempat, kami pelajari bahwa kesatuan itu penting, agar melalui kesatuan sebagai murid Kristus, kami dapat menjangkau dunia dengan memberi kesaksian hidup bahwa Yesus hidup di dalam hidup kami. Karena kesatuan itu menunjukkan teladan bagaimana Engkau ya Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah yang harus kami lakukan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu,
saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur lawatan-Mu bagi kami. Dan biarlah ini boleh kami simpan diam dan kami olah dalam hati, serta kami gerakkan langkah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.